Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel Bro Budi, dan video kali ini kita akan kembali membahas soal-soal tes wawasan kesehatan haji sebanyak 25 soal. Untuk itu teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir, dan juga saya mengucapkan permohonan maaf kepada teman-teman yang sudah melakukan koreksi di video sebelumnya tetapi belum bisa saya beserta tim belum bisa bahas, dikarenakan kami merasa waktu pendaftaran tinggal 2 minggu lagi perkiraan, sehingga kami melakukan upload tentang soal-soal yang baru dulu supaya teman-teman bisa memperkaya diri tentang soal-soal tes wawasan kesehatan haji ini. Tetapi saya harapkan teman-teman silakan cek kolom komentar sehingga nanti video ini jawabannya bisa kalian koreksi sendiri. Oke? Dan jangan lupa juga teman-teman untuk like, subscribe, and share video ini supaya channel ini terus bermanfaat dan berkembang, khususnya bagi tenaga kesehatan yang berminat jadi calon tenaga kesehatan haji Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Oke. Soal nomor 1, diagnosis ditetapkan berdasarkan hasil A. Pemeriksaan fisik, B. Anamnesis, C. Anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, D. Semua salah, dan E. Pemeriksaan penunjang. Nah, jawabannya adalah C. Anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Oke, lanjut ya. Soal nomor 2. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya tersebut sejalan dengan tujuan penyelenggaraan ibadah haji. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, sebutkan tujuan penyelenggaraan haji dan umroh pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. A. Memberikan keadilan dan keamanan bagi jamaah haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya dengan sesuai ketentuan syariat. B. Memberikan kepercayaan serta akuntabilitas bagi jamaah haji dan jamaah umroh sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat. C. Memberikan kesempatan ke Arab Saudi. D. Memberikan manfaat kemaslahatan bagi jamaah haji dan umroh sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat. Dan E. Memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji dan umroh sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan syariat. Nah, jawabannya adalah E. Memberikan pembinaan, pelayanan, perlindungan bagi jamaah haji dan umroh sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat. Soal nomor 3. Pembinaan kesehatan haji adalah upaya kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif dilakukan kepada perorangan atau kelompok jamaah haji pada seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji. Permenkes nomor berapa definisi ini dapat kita jumpai? A. Permenkes nomor 15 tahun 2016, B. Permenkes nomor 26 tahun 2015, C. Permenkes nomor 62 tahun 2016, D. Permenkes nomor 16 tahun 2015, dan E. Permenkes nomor 26 tahun 2017. Nah, jawabannya adalah C. Permenkes nomor 62 tahun 2016. Lanjut ya, soal nomor 4. Manasik kesehatan haji menerapkan strategi koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, organisasi masyarakat Islam, organisasi profesi, dan organisasi seminat. Bagaimana pemberian informasi manasik kesehatan haji? A. Peningkatan pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi. B. Sosialisasi kesehatan haji secara langsung. C. Sosialisasi kesehatan haji secara interaktif. D. Informasi kesehatan haji yang disampaikan harus berstandar dan konsisten sehingga pelaksanaan manasik kesehatan haji dapat memberikan informasi yang sama dan tidak bertentangan satu sama lain. Dan E. Pada pelatihan TKHI dan PPIH yang berintegrasi dengan Kementerian Agama. Nah, jawabannya adalah D. Informasi kesehatan haji yang disampaikan harus berstandar dan konsisten sehingga pelaksanaan manasik kesehatan haji dapat memberikan informasi yang sama
dan tidak bertentangan satu sama lain. Soal nomor 5. Tawaf yang pertama kali dilakukan pada saat pertama kali memasuki kota Mekah adalah A. Tawaf ifadah, B. Tawaf kudum, C. Tawaf wada, D. Tawaf romat, E. Tawaf sunnah. Nah, jawabannya adalah B. Tawaf kudum. Soal nomor 6. Pencegahan DPT antara lain dalam perjalanan penerbangan adalah sebagai berikut, kecuali A. Berjalan-jalan di dalam kabin, B. Memakai stocking kompres, C. Cukup minum dan makan snack, E. Tidur selama penerbangan, dan E. Menggerakkan jari kaki. Nah, jawabannya adalah D. Tidur selama penerbangan. Lanjut ya, soal nomor 7. Kepanjangan dari Cisco Hatkes adalah Sistem Komputerisasi Bidang Kesehatan Haji, B. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan, C. Sistem Komputerisasi Haji, D. Sistem Komputerisasi Kesehatan Haji, dan E. Sistem Komputerisasi Kesehatan. Nah, jawabannya adalah B. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan. Soal nomor 8. Pemeriksaan kesehatan tahap masa embarkasi dilaksanakan oleh PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan di embarkasi untuk menetapkan A. Layak atau tidak layak terbang, B. Istitoah kesehatan jamaah haji, C. Vaksinasi jamaah haji, D. Sehat atau tidak sehat, E. Status kesehatan resiko tinggi atau tidak resiko tinggi. Nah, jawabannya adalah A. Layak atau tidak layak terbang. Soal nomor 9. Satuan Tugas Gerak Cepat atau GC terdiri dari A. Bukan salah satu di atas, B. Dokter, dokter kloter, tenaga kefarmasian dan TPK, C. Dokter, perawat, tenaga kefarmasian dan TPK, D. Dokter, bidan, tenaga kefarmasian dan TPK, dan E. Dokter, penyuluh, tenaga kefarmasian dan TPK. Nah, jawabannya adalah C. Dokter, perawat, tenaga kefarmasian dan TPK. Soal nomor 10. Bahasa Arab dari sakit adalah A. Isyab, B. Marid, C. Wafat, D. Mustafa, dan E. Syihah. Nah, jawabannya adalah B. Marid. Soal nomor 11. Jamaah haji akan mendapatkan paket alat pelindung diri yang harus dibawa ke Arab Saudi karena berguna bagi jamaah haji untuk melindungi diri dari penyakit. Selama ibadah haji dianjurkan untuk selalu menggunakan alat pelindung diri. Di bawah ini adalah alat pelindung diri yang digunakan untuk mencegah sengatan panas atau heat stroke. Adalah A. Topi, baju rompi, masker, dan alas kaki, B. Payung, semprotan air, masker, dan alas kaki, C. Payung, baju rompi, masker, dan sarung tangan, D. Topi, semprotan air, masker, dan kaos kaki, dan E. Topi, jaket tebal, masker, dan sepatu. Nah, jawabannya adalah B. Payung, semprotan air, masker, dan alas kaki. Kriteria safari wukuf adalah sebagai berikut. A. Betul semua. B. Tidak mengidap penyakit menular. C. Tidak mengidap penyakit infeksius. D. Tidak dalam krisis hipertensi dan transportable. E. Penyakit tidak dalam periode akut. Nah, jawabannya adalah A. Betul semua. Soal nomor 13. Pelayanan kuratif rehabilitatif dilaksanakan pada 3 daerah kerja, yaitu A. Mekah, Madinah, dan Musdalifah, B. Mekah, Madinah, dan Armina, C. Bukan salah satu di atas, D. Mekah, Madinah, dan Jeddah, dan E. Mekah, Madinah, dan Bandara. Nah, jawabannya adalah E. Mekah, Madinah, dan Bandara. Nah, teman-teman, soal ini sering keluar, untuk itu teman-teman mesti hafal tentang struktur organisasi PPIH di Arab Saudi. Di situ ada pembagiannya, wewenangnya, ada berapa jenis pos-posnya, dan semua itu tetap sering keluar. Dan teman-teman juga nanti pada saat pelaksanaan puncak haji juga itu sangat penting supaya teman-teman tahu di mana lokasi yang teman-teman sedang ditugaskan. Oke, lanjut ya. Soal nomor 14. Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan pada jamaah haji harus dilakukan di tanah air. Wajib dicatat oleh tim pemeriksa kesehatan.
Hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji dilaporkan dalam bentuk aplikasi. A. Daftarin, B. Siskohatkes, C. Siskohat, D. Siskopatu, dan E. Sioh. Nah, jawabannya adalah B. Siskohatkes. Soal nomor 15. Surveillance sebagaimana dimaksud diatur dalam Permenkes 62 tahun 2016 diselenggarakan terhadap jamaah haji pada saat di A. Indonesia, B. Indonesia dan Arab Saudi, C. Embarkasi dan debarkasi, D. bukan salah satu di atas, dan E. Arab Saudi. Nah, jawabannya adalah B. Indonesia dan Arab Saudi. Soal nomor 16. Setelah melakukan perjalanan jauh selama 9 jam pada saat tiba di tanah air atau debarkasi, seorang jamaah haji diminta untuk mengisi kartu kewaspadaan kesehatan Hig Alert Card atau membawa kartu kewaspadaan kesehatan jamaah haji K3JH. Saat pulang ke rumah masing-masing, jika jamaah haji merasa sakit atau tidak sehat, sebaiknya jamaah haji A. melakukan jalan ke mal, B. melakukan syukuran, C. menghubungi petugas kesehatan jika merasa sakit, D. menghubungi petugas rumah sakit, E. menghubungi keluarga terdekat. Nah, jawabannya adalah C. menghubungi petugas kesehatan jika merasa sakit. Soal nomor 17. Pada saat di hotel, jamaah diharapkan selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri serta lingkungan. Jamaah haji Indonesia biasanya juga melakukan aktivitas seperti berbelanja baik di pusat perbelanjaan maupun makan di rumah makan atau restoran. Hal ini berpotensi jamaah haji dapat tertular berbagai penyakit. Agar jamaah haji tetap sehat saat di hotel, dianjurkan untuk A. istirahat yang cukup, tidur minimal 6-8 jam sehari. B. rutin melakukan kesehatan, senam, baik secara mandiri atau bersama-sama teman-teman. C. menggunakan topi untuk melindungi diri dari sengatan panas. D. menggunakan payung untuk melindungi diri dari sengatan panas. Dan E. menggunakan masker secara baik dan benar. Nah, jawabannya adalah A. istirahat yang cukup, tidur minimal 6-8 jam sehari. Soal nomor 18. Apa kepanjangan dari DAPIH? A. Daftar Administrasi Perjalanan Ibadah Haji. B. Dokumen Administrasi Petugas Haji. C. Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji. D. Daftar Administrasi Petugas Haji. Dan E. Semua jawaban salah. Nah, jawabannya adalah C. Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji. Soal nomor 19. Yang berhak menunaikan ibadah haji adalah A. warga negara, B. anggota organisasi Islam, C. pegawai negeri yang memenuhi syarat, D. pegawai swasta yang memenuhi syarat, dan E. semua warga negara beragama Islam yang memenuhi syarat. Nah, jawabannya adalah E. semua warga negara beragama Islam yang memenuhi syarat. Soal nomor 20. Jumlah petugas kesehatan yang ditunjuk pemerintah pusat untuk mendampingi jamaah setiap kelompok terbang atau kloter jamaah haji tahun 2013 adalah A. 5 orang, B. 4 orang, C. 7 orang, D. 6 orang, dan E. 3 orang. Nah, jawabannya adalah E. 3 orang, terdiri dari 1 dokter dan 2 perawat. Soal nomor 21. Pemeriksaan kesehatan terhadap jamaah haji pertama kali dilaksanakan di A. posyandu lansia, B. rumah sakit, C. puskesmas, D. balai kesehatan, dan E. posbindu. Nah, jawabannya adalah C. puskesmas. Soal nomor 22. Tempat pemberangkatan dan keberangkatan jamaah haji di tanah air ke tanah suci disebut A. bandara, B. embarkasi, C. debarkasi, D. kantor kesehatan pelabuhan, dan E. pelabuhan udara. Nah, jawabannya adalah E. embarkasi. Jawabannya B ya, embarkasi ya. Soal nomor 23. Kegiatan persiapan bagi jamaah haji selama di tanah air sebelum keberangkatan ke tanah suci disebut A. manasik, B. bimbingan, C. penyuluhan, D. penerangan, dan E. ramah tamah. Nah, jawabannya adalah A. manasik. Soal nomor 24. Apa nama Bandara Madinah? A. King Abdul Aziz International Airport, B.
Abdul Amir International Airport, C. King Fahd International Airport, D. Amir Muhammad bin Abdul Aziz International Airport, dan E. Soekarno-Hatta. Nah, jawabannya adalah D. Amir Muhammad bin Abdul Aziz International Airport. Soal terakhir ya teman-teman. Soal nomor 25. TKHI singkatan dari A. Tenaga Kelompok Haji Indonesia, B. Tim Kelompok Haji Indonesia, C. Tim Kesehatan Haji Indonesia, D. Tenaga Kesehatan Haji Indonesia, dan E. Tenaga Kekhususan Haji Indonesia. Nah, jawabannya adalah D. Tenaga Kesehatan Haji Indonesia. Oke, alhamdulillah sudah 25 soal telah kita bahas. Mudah-mudahan soal-soal yang telah kita bahas bermanfaat kepada kita semua. Tetapi teman-teman, jika ada soal-soal atau jawaban yang kurang sesuai atau teman-teman punya referensi lain, silakan tulis di kolom komentar supaya channel ini bukan hanya jadi channel pembelajaran, tetapi jadi channel diskusi untuk kita semua, khususnya bagi tenaga kesehatan haji Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.